Sudah, Bu. Kala 3, pesan kala 3. Ya, kemarin sudah. Kala 2 sama Bu Nora, ya. Bayi lahir sampai dengan Plasenta lahir. Jadi setelah bayi lahir itu kan ada masa berhenti. Maksudnya gimana? Ya, ibu tidak mudah terus. Ya wis mandek meredah. Ya, hisnya mulai meredah. Tapi masih ada kontraksi, cuma sifatnya lebih rendah. Ya, dengan seperti itu, dengan adanya kontraksi ini akan ada proses untuk pengeluaran plasenta. Ya, tapi biar plasenta itu akan keluar lebih cepat dan 3 udah ajarin lagu Belum, Bu. plasenta masa belajar sama dulu aja Belajar nyanyi. ya. Nanti jadi di kala 3 itu untuk merangsang kontraksi, ya, merangsang kontraksi dan mencegah terjadinya pergerakan. Kemudian setelah kontraksi PTT, penegangan tali pusat terkendali, ya. Apa? Ya, ini saya megangkan, ya, ini, ya, saya megangkan, ini namanya PTT posisi seperti ini, ya, ini PTT dinamakan pegang tali pusat terkendali. Saya megang tali pusat tapi dalam kendali kita, ya, tidak asal kita megang, ya. Jadi kalau kita megangnya terlalu kuat ditarik ya bahaya, ya, tapi kita hanya meregangkan saja, ya, di sini, ya. Jadi nanti pada saat ini lepas kita akan merasakan kalau sudah lepas tangan kita pun akan seperti ini, ya. Disinilah langsung kita segera bantu untuk pengeluarannya. Jangan ini lepas tapi kita diam saja, ya, nanti malah prosesnya lama. Jadi segera, ya. Jadi posisi kita, ya, tahan seperti, ya. Setelah ini segera masase, ya, masase pun harus dilaksanakan, ya, sebaik mungkin, ya, benar, ya, jangan sampai asal ini pantu aja mau masase ngomongnya kayak gitu, ya, kadang nggak tak urusin, ya, benar-benar, ya, kamu tuh ya masase, ya, tangan kita, ya, ini bukan maksimal biar fundus ini langsung mengecil, membentuk keras, ya, karena ini adalah proses untuk menghentikan pembuluh darah, ya. Kita bayangkan ini plasenta melekat, ya, ini rahim seperti ini kan, ya, merekat. Nah, pada saat melepas ini kan pembuluh darah membuka semuanya, makanya darah suor, ada tanda pelepasan itu kan darah, semburan darah, ya, semburan darah. Nah, ini semburan darah ini juga harus segera jangan dibiarkan terus-terusan, karena sekali nyembur, ya, itu kemarin 1 menitnya ada berapa? 500 sampai 800 cc. 1 menit loh, ya. Pure itu sudah luar biasa. Kalau nggak segera ya, ini rahimnya nggak nampak seperti ini, ya, ini akan terjadi perdarahan terus. Jadi segera, ya, segera dengan adanya masase yang benar, nggak cuma pegang perutnya itu, ya, tapi benar-benar sampai kita tuh merasakan kerasnya perut kontraksi baru, ya, sudah. Kemudian tindakan selanjutnya, ya. Nah, dalam ujian pun 3 itu kalau nggak dilakukan salah satu, ini namanya critical point, ya, harus dilaksanakan. Kalau nggak salah satu, ya nggak lulus. Lupa nyuntik, lupa PTT-nya salah, ya, PTT salah, kemudian lupa masase atau masasenya salah, nggak dilulusin, ya, karena itu bahayanya. 3 itu tidak boleh, Bu, salah satu aja, kalau 2 saja nggak bisa. Rangkaian itu, ya, sangat penting sekali dilaksanakan. Kuncinya di situ. Kalau Anda bisa 3 itu sudah, ya, masalah akan teratasi, ya. Jadi makanya dikatakan perdarahan atonia uteri dan sebagainya itu sebenarnya akan mudah dicegah dengan MA-3 yang bagus. Nah, tapi kalau MA-3 yang nggak bagus, nggak diterapkan, ya sudah, rasanya banyak perdarahan, artinya kan nanti kasus kematian itu akan semakin tinggi, ya. Dan gambaran itu. Terus apa lagi? Letak-letak ini, ya, kemarin ada insersi tali pusat, ya. Ini namanya kalau dari tengah-tengah itu, ini namanya apa, ya, pas tengah, ya, sentralis, ya, dia berada di tengah, di sentral tengah. Ada juga marginalis, agak nyamping ke sini, ya. Kalau misalnya di samping ini kan otomatis bebannya kan nggak seimbang, ya, makanya pada saat ditarik sering lepas, ya. Itu bisa juga karena memang posisi seperti ini, bisa juga karena bidannya yang
terlalu semangat, roll, lepas, ya. Nanti kok nggak ini kok bunga itu tuh lepas, berarti ininya rapuh, mungkin karena letaknya seperti itu. Ya, yang bahaya lagi letaknya nggak di plasenta nempel tapi di laput ini, ya namanya apa? Ada loh, filamentosa, ya kan? Mantu bilang filamentosa itu loh, ya. Jadi ya tali pusat hubungan dengan janin malah dia ya letaknya di sini ya. Bagaimana oksigenasinya? Ya kan nggak ada kan, dah. Jadi kemungkinan akan kematiannya sangat besar kalau jadi filamentosa. Ya. Nah, kemudian peralatan, ya. Peralatannya jangan lupa seperti biasa prinsipnya ini ya, APN ya, set APN ya, ini alat untuk partes set. Ya. Partes ada sarung tangan, ada gunting pun macam-macam, harus terbiasa ya, nggak mulai ada banyak gunting tali pusat. Ini bentuknya kayak gini, bentuk epis kayak gunting plaster ya. Iya, Cuma Bu. gunting plaster ada ininya jendolannya, kalau ini nggak ada, ini epis. Episiotomi. Ya, kalau ini yang Tali pusat. bentuknya Agak melengkung. ya. Terus ada klem, ada sepet, ada apa lagi, setengah cover ya. Setengah kahar. Anak setengah cover ini kan separuh. Ya kayak klem ini kan sepasang, kalau ini kan cuma separuh. Nah, ada setengah cover. Kemudian ada apa ini? Ya, Kateter. ya. Metal kateter, pola kateter apa itu kan ya? Kateter ini untuk bayi ya. Kemudian sepet untuk oksi ya. 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 Sama ini head insert. Head insert kita butuhkan barangkali perlu jahit. Ada benangnya, ada nafuder, ada gunting jaringan. Ya, ini gunting jaringan beda lagi ya. Anda paham? Yang lancip kecil. Ya, ada yang ada bengkokannya untuk heading up ada. Ini yang bisa. Kemudian ada pinset, jarum. Kalau tangan dilengkapi dengan ada kasa dan sebagainya ya. Kasa, Ya, Bu. bengkok, tempat plasenta. Mana ya tempat plasenta, Mbak? Mbak, tuh sini, Mbak. Ya. Sama untuk bersih ya sama baskomnya sekalian. Terus lanjut dari kali 2 ya. Sarung tangannya berapa? Ya Mbak, ya situ nggak ada sarung tangan panjang kan? Coba cek. Apa? Cek perut, ya. Untuk memastikan, saya pakai alas. Kenapa harus pakai alas? Saya tangan ini steril ya, jadi jangan sampai tangan ini terkontaminasi. Misalnya bajunya itu barangkali kena kencing ya, karena itu kan masa bersalin kan barangkali kotor ya. Kita harus pakai kain yang bersih ya. Kita palpasi ya, 2 tangan ya, ini untuk memastikan apakah ada bayinya ganda atau tidak ya. Bu, sudah nggak ada bayi lagi Bu, ibu bayinya tunggal ya Bu ya, ini sudah nggak ada ya. Pastikan sebelum disuntik dipalpasi dulu. Kenapa sebelum disuntik? Kalau misalnya luka gimana? Jadi ini penting, takutnya kalau ada janin ibu disuntik ya otomatis kan pelepasan plasenta kan, suntik itu kan nantinya kan. Nah, kalau plasenta lepas bayinya ada di dalam, apa yang terjadi? Maka dari itu hati-hati ya, kita palpasi untuk memastikan tidak ada bayi yang kedua, bayinya cuma tunggal. Bu, ini sudah bayi ibu tunggal ya Bu ya, dan saya akan nyuntik ibu ya di paha ibu. Tujuannya agar apa ya? Suntik tujuannya untuk apa ya? Mencegah ya. Dengan menyuntik akan merasakan kontraksi, dengan merasakan kontraksi maka akan mempercepat pengeluaran plasenta ya, dan mencegah terjadinya perdarahan. Bu, saya suntik ya Bu ya, biar area ini cepat lahir dan tidak terjadi perdarahan ya. Maka ibu kan langsung ya. Ya Bu, dan silakan. Paha sepertiga paha lateral sini ya, kanan kiri Bu, terserah, yang penting yang memudahkan kamu untuk nyuntik ya. Jangan lupa selalu teknik sama, pindah tangan, aspirasi ya, masuk, cus ya.
Sana lihat semua. Nih. Ini ya. Bu suntik ya Bu ya. Lihat, biar kamu lihat aja pindah tangan. Ya, kemudian, nah, saya memastikan adanya tanda, lihat adanya tanda pelepasan plasenta. Tadi ya, semburan darah, tali pusat pertama panjang, seterusnya ke bulan. Ya, kalau belum kita memastikan bisa kita cek dengan beberapa teknik ya. Ada Kushner, ada Startman, ya, ada Manuaba. Ya kemarin ya, yang sering kita gunakan adalah Kushner. Caranya gimana Kushner? Kita pegang, nah pegang ini ya, ini pegangnya. Kalau megang klem bukan kayak gini. Ya kalau sudah namanya untuk PTT itu harus sudah langsung terkendali. Tangan kirinya berada di perut ibu, di atas simfisis. Kita lakukan penekanan, ya, lihat. Nah, pertama panjang. Ya, Bu. Nah, ini berarti ada tanda pelepasan, ya. Karena ini pantun, nanti yang merubah aksen itu Anda sendiri. Anda pengennya langsung ada pelepasan atau tidak, ya. Kalau nggak ada gimana Bu? Kalau nggak ada seperti ini, ya. Saya tekan. Ini masuk, nggak panjang lagi gini, tapi belum ada tanda pelepas. Terus ngapain kita? Tunggu, jangan dipaksakan, jangan ditarik, ya, sambil meraba kontraksinya sekitar 1-2 menit lah ya. Udah kontraksi, coba saya cek lagi. Ya panjang ya. Nah ini sudah ada tanda pelepasan Bu, tali pusatnya udah bertambah panjang, semburan darah dan perutnya globuler. Bu ngeden pelan ya Bu ya, nih lihat tangan kiri saya bergerak ya, dorsokranial dengan dorongan set, ya dorsokranial, tangan harus bergerak, bahaya kalau nggak melakukan dorsokranial, ya nanti uterusnya bisa balik ya. Oke, yuk Mbak sini Mbak Deli, sini nih, sini, lepasnya mana ya? Biar pegangin ini ya, ini jangan lepas ya, dari sana pegangin. Ini kepanjangan ya, kita pindahkan klem biar kita ya, perhatikan ya, tangan pegang di ujung. Nah ini pindahkan ya. Sama tusukannya gerak, tangan saya gerak bareng. Tambah panjang, kita pendekin lagi. Makin lagi itu pelan. Arahkan ke bawah, ambil dorong Mbak. Ini benar dipegangin Mbak, biar nggak lari-lari. Kalau tambah panjang susah, dideketin lagi ya. Biar kamu kerjain itu enak. Yuk, arahkan ke bawah, ke atas. Nah lihat, udah stop, tangkap ya, ini ke bawah, ini lepas ke atas ya, putar, pilih, diputar. terus yuk massage selama berapa, 15 detik. Itunya ditaruh di situ saja Bu. Ya beneran Bapak ya, yang penting karena biar segera, taruh sini juga boleh, tapi ini kan biar segera ya. Ya keras, lihat nih ya, darahnya juga nggak sosokan. Nah baru kita cek, pertama kita angkat, kita lihat selaput ya, yang putih selaputnya ya, nggak ada yang robek, utuh berarti tidak ada yang tertinggal ya. Terus ini kita buka, nah cotton down, tarik, kita rapas ini halus, nggak ada yang berlubang ya. Kita bisa memastikan dengan kasa, kita ambil kasa. Nggak ada darah yang ngocor. Terus diameter nanti Anda ukur kira-kira jempol sama jari saya segini tuh jaraknya berapa senti ya, ini berapa senti, karena kita nggak bawa meteran kayak gini enggak ya, kalau udah cepat kayak gini, kalau meteran nanti tangan kita malah kotor ya. Kira-kira berapa diameternya,
kemudian tebalnya ya, ini bisa kita bantu ya. Nanti kan ada bekas darah, kira-kira darahnya itu berapa senti. Nah, nanti ini kedalaman atau tebal ya, ketebalan dari pasien Pak. Center. Udah, kemudian tali pusat, kode tadi lengkap ya. Tali pusatnya ya sama, ukur ini berapa jengkalan tangan kita ya. Nah, sudah, ini bisa dimasukkan ke kendil ya, biasa Ya. pasien nih dirasakan di klorin ya. Setelah itu apa, kita cek laserasi ya. Bagian luar dulu ya, bagian luar dulu, labia apakah ada robekan? Tidak ada ya. Ini bagian luarnya ada robekan, kemudian bagian dalam ya, sudah. Setelah itu ya, apa nilai perdarahan, raba kontraksinya ya, amati sorsoran darahnya, diraba, ambil dilus-elus keras ya. Nanti ibu sekalian diajari, Bu, ini perutnya ibu kayak gini, ini kalau perutnya ibu kayak gini ya, ini keras Bu ya. Nanti kalau misalnya lembek itu diajarkan, ini Bu diajarkan Bu ya. Nah, kita mengajarkan sambil lihat ya, ini enggak ada sorsoran ya, perdarahan juga normal, misalnya sekitar 150 atau 200 ya. Nah, ini 2 ember tempat kain kotor ya. Kemudian apa, kita bersihkan dulu, kita bersihkan dengan air sabun, air DTT ya. Ya. Sampai biar kami semua dilepas. Dan Bu kakinya diluruskan. Oke. Nah, ini selesai kala 4. Kita melakukan pemantauan setelah Ibu kakinya diluruskan, Bu istirahat, lihat jam. Ya. Oh, jam 10. Nah, itu mulai kala 4. Ya. Jadi kita kira-kira jaraknya berapa tinggal menyesuaikan ya. Kalau dengan praktek kan langsung ya. Tapi karena kita tuh kasus bayangan kayak kemarin, Bu kira-kira berapa? Ya normalnya secara umum itu antara 15 paling cepat, 15, 25, 20, 30 ya, jangan terlalu lama, itu pasien ibunya nanti kesakitan. Ya jahitnya kesuwen ya. Ibunya bisa kesakitan, nanti demam dan sebagainya. Ya, gitu. Jadi kira-kira berapa? Ya. Kapan kita ngitung kala 4 tadi setelah dibersihkan, Ibu santai istirahat. Nah, kita lihat jam, nah kita sampai puncaknya ini kita mantau Ibu nah, selama 2 jam itu 15 menit jam pertama, dan yang kedua setiap berapa? 30. Silakan, ada yang ditanyakan, monggo. Kita lahirkan bayi satu lagi ya. Biasanya pasiennya terakhir tetap bayi-bayi dulu, meskipun dia hari-harinya ada sendiri-sendiri kan nggak tahu di dalam, takutnya saya salah ngambil ya, jadi udah selesai.